بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kita termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu ini kajian ibu-ibu atau kajian bapak-bapak atau kajian bapak ibu. Umumnya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hak-hak yang berkaitan antara suami istri. Maksud dari tema ini adalah bahwa sebenarnya antara suami istri mempunyai hak yang sama di antara mereka. Jadi yang akan saya bicarakan sekarang bukanlah hak yang dimiliki oleh suami, bukan pula hak yang dimiliki oleh istri, tetapi hak yang dimiliki oleh kedua-duanya. Berarti pada saat yang bersamaan pula, ia adalah kewajiban yang merupakan kewajiban oleh kedua-duanya, yaitu kewajiban seorang suami ataupun kewajiban seorang istri. Kalau mungkin
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sering mendengar kajian tentang hak-hak suami terhadap istri, atau sebaliknya, hak-hak istri terhadap suami. Kalau hak-hak suami terhadap istri berarti kewajiban istri terhadap suaminya, apa saja yang harus dia lakukan. Ya, apa saja yang harus dia lakukan. Tetapi ada terkadang hak-hak istri terhadap suami. Berarti kewajiban suami apa saja yang harus dia lakukan terhadap istrinya. Nah, yang kita bicarakan sekarang bukan itu. Yang kita bicarakan sekarang bapak dengan ibu, suami dengan istri memiliki hak yang sama di antara keduanya. Apa saja hak itu dan apa saja kewajiban tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim menginginkan agar keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu kiatnya adalah melaksanakan hak-hak ini secara bersamaan. Ini hak yang sama yang dimiliki oleh suami atau istri. Bukan saja kewajiban istri untuk mengerjakannya, bukan saja kewajiban suami untuk memenuhinya. Tidak. Semua pasangan suami dan istri, mereka wajib melaksanakan hak-hak ini. Yang pertama yaitu hak untuk senantiasa sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Jangan sedikit-sedikit yang diungkit-ungkit adalah kesalahan pasangan. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Sering-sering melihat bahwa pasangan tersebut adalah orang yang pantas untuk dimaafkan. Terutama apabila kesalahannya bukan kesalahan yang prinsip, seperti dalam prinsip akidah atau prinsip ibadah atau prinsip akhlak. Terutama itu. Terutama sekali lagi kesalahan-kesalahan yang kecil. Misalkan seorang istri masih tidur dalam keadaan suaminya baru pulang ke kerja. Dia mungkin karena kecapean atau karena sakit atau tadi malam karena begadang, akhirnya sang suami datang dari kerjanya, dia masih tidur. Sang suami ketika mendapati seperti ini, hendaknya dia tenggang rasa, memaafkan. Oh, pasti karenanya capek. Nah, yang seperti ini yang saya maksudkan. Contoh yang lain, seorang suami terkadang harus memaafkan masakan sang istri yang mungkin kurang enak di lidah dia. Dan saya sering mengatakan kepada ibu-ibu ini adalah orang-orang hebat. Lebih hebat dibandingkan koki bintang 7 yang berkelas internasional. Karena koki-koki bintang 7 yang berkelas internasional, dia masih belum mampu menyediakan hidangan setiap hari 3 menu. Setiap hari 3 menu berbeda, dan itu puluhan tahun. Istri kita itu kan hidup dari mulai sekarang ada yang baru, mungkin pengantin baru, nanti sampai puluhan tahun. Apalagi kadang-kadang suami lidahnya itu rewel, maunya begini, maunya begini, maunya begini. Kalau sudah makanan tidak nyaman di rumah, dia makan di luar. Ini menyakitkan sang istri. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwasanya
seorang suami hendaknya dia sering-sering memaafkan kesalahan istri, dan sebaliknya seorang istri hendaknya, alhamdulillah, badai kita berhenti sudah. Tadi ada badai rupanya, ya. Jadi saya ceramah sambil berperang dengan badai. Seorang istri juga sering-sering memaafkan sang suami. Misalkan saya beri contoh, sang istri pengen makanan tertentu, sudah berharap dari suami kalau datang ke rumah membawa makanan tersebut. Kan ada lidah kita menginginkan makanan gorengan kah, makanan es nyur kelapa muda kah, atau apa saja yang dia minta dari suaminya. Berharap sangat dia dibawakan oleh suaminya makanan yang dia minta. Ternyata sampai di rumah suaminya lupa, suaminya sudah berusaha mencari belum dapat ya. Pada saat itu dimaafkan. Sering-sering memaafkan. Ya, saya pesan, hak ini hak antara suami dan istri. Jika Anda ingin keluarga Anda harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sering-sering memaafkan. Baik suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, terutama dalam perkara-perkara yang bukan prinsipil, seperti perkara akidah, perkara ibadah, atau perkara akhlak. Perkara akhlak maka sulit untuk dimaafkan, terutama misalkan dalam perkara tidak menjaga kesucian. Nah ini para ikhwan sekalian, kenapa demikian? Karena manusia itu dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Laki-laki ataupun perempuan dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Dengan sifat-sifat buruk tersebut akhirnya mereka melakukan kesalahan. Berarti manusia tidak lepas dari kesalahan. Disinilah rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan sekali dua kali, selalu melakukan kesalahan. Karena kita itu dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Saya beri contoh misalnya. Saya baru-baru ini ngisi kajian dengan judul sifat-sifat buruk manusia. Ternyata itu semua ada pada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakai wa kanal insanu zaluman jahula. Dan adalah manusia, ini jenis manusia, siapapun orangnya. Entah dia muslim, entah dia kafir, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia tua, entah dia muda. Zaluman jahula, senantiasa selalu zalim. Dalam bahasa Indonesianya selalu lalim. Apa maksud zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sering sekali itu terjadi pada manusia. Dan itu yang menyebabkan manusia tidak pandai untuk bersyukur, padahal dia diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur. Karena sering meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jahula, orang yang sangat bodoh, yang sangat tidak bisa memahami apa yang dia lakukan. Akibat ini saja manusia banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Nah, karenanya ketika seorang manusia bergaul dengan manusia lain, dia harus sabar. Dia harus sering-sering memaafkan kesalahan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang beriman yang dia bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapatkan dari manusia karena pergaulannya tersebut lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya kalau kita bergaul, baik itu sesama suami istri, sesama kawan-kawan kita, pasti akan ada gesekan-gesekan dalam pergaulan, dan itu wajar. Maka solusinya, dan ini hak antara kedua suami istri, dan kewajiban bagi suami istri untuk melaksanakannya adalah dia harus banyak-banyak memaafkan.
Karena tadi Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kenapa selalu melakukan kesalahan? Karena kita itu dalam diri kita ada semacam tabiat-tabiat buruk yang Allah ciptakan pada diri kita. Contoh, wa kanal insanu dha'ifa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jenis manusia siapapun orangnya makhluk yang lemah. Lemahnya bagaimana? Jika tertimpa keburukan, musibah, bala, maka jazuan, resah, gelisah. Sering sekali itu kita dapati. Diri kita seperti itu. Atau sering sekali orang kita dapati seperti itu. Sedikit saja ditimpa musibah, apalagi Pak, kalau subhanallah, kalau ada sebuah plan, rencana yang sudah kita rencanakan, ternyata Allah sentil sedikit saja. Rencana ini kira-kira kita rencanakan berjalan mulus. Ternyata Allah sentil sedikit saja, sudah mulai gelisah, sudah mulai menyalahkan Allah. Ya Allah, gimana jalan keluarnya? Ya Allah, gimana tidak ada jalan keluar ini? Harinya sudah dekat, waktunya sudah seperti ini. Kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa Engkau tidak adil? Berikan kepada yang lain saja. Saya kan orang yang sholat, saya idza massahu syarru jazu'an. Jika tertimpa keburukan, dia merasakan gelisah, resah, tidak nyaman, tidak tenang. Wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kalau sudah tertimpa tertimpa kebaikan, dia akan mendapatkan manu'an. Artinya apa? Dirinya senantiasa kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan tersebut dia tidak mau bagi-bagi. Itu manusia. Nah, itu akan terjadi ketika seseorang bergaul dengan istrinya, istrinya bergaul dengan suaminya. Makanya sering-sering memaafkan. Sering-sering memaafkan. Bapak tahu Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kelakuan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar Aisyah radhiyallahu anha anak yang masih remaja. Dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun berapa? Pada umur 6 tahun. Digauli oleh Rasulullah SAW pada umur berapa? 9 tahun. Masih muda. Nabi Muhammad SAW meninggal. Umur beliau berapa? Kalau saya ulun tahuni, artis si pulang kawin tanggal berapa? Mungkin tahu. Pacarnya siapa? Cerai lawan siapa? Batu nikah lawan siapa? Tahu tak? Sebagian kaum muslim tidak tahu sejarah Islam. Dan saya tidak menuduh yang hadir di sini. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar umur beliau 18 tahun, 17 tahun. Masih sangat muda. Maka wajar ketika terjadi kelakuan-kelakuan dari Aisyah radhiyallahu anha, itu pun beliau sendiri yang cerita kepada kaum muslim. Pernah suatu ketika kejadian bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Abu Bakar As-Siddiq langsung masuk ke rumah Aisyah. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau wahai Aisyah, anak perempuan beliau ini? Kan Abu Bakar As-Siddiq adalah menantu Rasulullah SAW. Apakah engkau wahai Aisyah mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah SAW? Pokoknya kalau Abu Bakar itu kalau berkenaan dengan Rasulullah berani 3 hal. Mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan keluarga. Dan tidak ada yang pernah berjuang seperti berjuangnya Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan Rasulullah SAW. Nyawa, harta, dan keluarga tidak pernah ada seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau sangat marah ketika anaknya sendiri mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Mau digambar oleh bapaknya. Aisyah radhiyallahu anha mau digambar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang suaminya. Suaminya siapa? Suami Aisyah radhiyallahu anha siapa? Rasulullah. Sabar. Sabar, ditengahi. Sekarang menantu berhadapan dengan mertua. Sang anak di belakang. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq keluar dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya Rasulullah SAW pun membuat Aisyah tertawa. Akhirnya mereka bercanda kembali setelah mereka berperang. Mendengar tersebut, Abu Bakar As-Siddiq masuk lagi ke rumahnya, ke rumah tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Wahai kalian berdua, pasang suami istri, Nabi Muhammad SAW dan Aisyah, masukkanlah aku ke perdamaian kalian berdua. Sekarang kalian ketawa-ketawa, sebagaimana tadi kalian sudah memasukkan aku ke peperangan kalian berdua. Lihat, Rasulullah SAW tidak marah seperti itu. Bahkan beliau membela istri beliau yang jelas-jelas waktu itu keliru. Nah, begitulah tenggang rasa, begitulah saling memaafkan. Ada lagi ghairatu Aisyah, rasa cemburu Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendapatkan giliran Rasulullah SAW. Otomatis kalau wanita yang digilir, dia ingin memberikan servis kepada suaminya dengan berbagai macam servis. Ternyata istri yang lain mengirim kue melalui pembantunya, dikirimlah ke rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha merasa, ini kan sekarang beliau giliran saya, kenapa masih diganggu? Dengan rasa cemburu beliau tepis piring yang ada kuenya tadi sampai piringnya pecah, kuenya bertebaran ke sana kemari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan waktu itu ada sahabat Rasulullah SAW. Coba pian, kalau seandainya bini pian kayak itu, dia hadapan orang banyak, apa yang dilakukan? Hah? Bingung, masih mending aja. Hah? Ada yang menggunakan isyarat tempeleng itu, Pak. Hah? Macam-macam. Bingung, masih mending. Ada yang menggunakan isyarat mamai aja. Rasulullah SAW enggak. Apa yang beliau katakan? Saya pernah bicara sama Al-Ustaz Firanda Habibullah. Ustaz, tolong dong antum tulis. Nabi Muhammad SAW seorang yang cerdas. Cerdas dalam politik, cerdas dalam membina keluarga, cerdas dalam mendidik. Itu cerdas Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW, beliau itu orang yang cerdas. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan seperti itu, semestinya kan kalau saya marahi istri saya di hadapan orang banyak. Tapi apa beliau lakukan? Beliau mengatakan, gharat ummukum. Artinya apa? Ibu kalian sedang cemburu. Mohon maklumi, ibu kalian sedang cemburu. Kan istri Nabi ibunya orang apa? Orang beriman. Ya, istri Nabi mendapat gelaran Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istrinya orang beriman. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ibu kalian wahai orang beriman, wahai para sahabatku sedang cemburu. Lihat, sudah melakukan kekeliruan, masih diberikan alasan. Nah, begitulah semestinya seorang suami terhadap istrinya, kebalikannya istri terhadap suaminya. Sering-sering mencari alasan pembenaran terhadap kelakuan sang istri atau kelakuan sang suami. Jangan sering-sering mencari kesalahan. Apalagi diungkit-ungkit kesalahan. Apalagi kesalahannya yang bukan prinsip. Sedikit-sedikit diungkit, sedikit-sedikit diungkit. Nah, saya ingin membawakan sebuah pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu." Jika kamu setiap perkara mencela kawanmu, maka kamu tidak akan dapati orang-orang yang tidak kamu cela. Artinya, kalau kita bergaul dengan istri kita, kita ingin agar istri kita tidak pernah salah. Begitu pula sang istri bergaul dengan suaminya, sang istri ingin agar suami tidak pernah salah. Ini tidak akan pernah dapat pasangan seperti itu. Ya, kalau begitu, kalau seandainya seperti itu, ingin orang yang nggak pernah salah, fa'ish wahidan qausil akhaka fa innahu muqarifu dzambin marratan wa mujanibu. Kalau seandainya ingin mendapati orang nggak pernah salah, ish wahidan, sudah hidup sana di hutan sendiri.
nggak pernah dapat salah. Ya, pasti antara suami istri pasti ada saja kesalahan, pasti ada saja kekurangan. Yang dicari, yang harus kita lakukan, dan ini hak antara keduanya adalah apa? Hendaknya saling memaafkan dan mudah-mudah melupakan kesalahan. Itu paling penting. Ini poin pertama. Ini hak baik yang dimiliki oleh suami yang ada di hadapan saya, atau hak baik yang dimiliki oleh istri yang ada di belakang tabir sana. Sang suami sering-sering memaafkan, sering-sering melupakan kesalahan, juga sang istri sebaliknya. Seperti yang saya katakan tadi, sang suami pulang kerja panas-panas ingin disediakan apa oleh istrinya, disambut oleh istrinya. Ini enggak, sediakan tidur, tidurnya ngorok. Habis itu di samping kanan minyak lamak, samping kiri minyak tanah. Kemudian baju endroknya sini berubah pulang. Subhanallah. Ya, makanya kadang-kadang sang suami tidak betah. Apalagi kalau seandainya sang suami sukanya nonton film sinetron. Sinetron itu kan subhanallah ya, ini trik setan. Dan saya sering mengungkapkan ini perkataan dari Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi hafizahullah ta'ala. Mata yang merupakan nikmat Allah, jika digunakan untuk maksiat, maka Allah akan mengurangi nikmat-nikmat yang lain pada kita. Contoh, mata yang aturan kita gunakan untuk melihat istri kita yang sah, kita melihatnya dapat pahala, kita bergaul dengannya mendapatkan sedekah, kita menyuapinya bersedekah. Saya tanya, ada nggak orang saling suap-suapan itu lagi ibadah? Nama itu saya ingin ibadah, nyuapin. Nggak pernah. Yang ada orang kalau lagi suap-suapan itu ngapain? Lagi apaan itu, Pak? Hah? Lagi mesra-mesraan ya, bukan lagi ibadah. Itu dianggap ibadah. Nah, para ikhwan yang dirahmati, semakin mata kita jelalatan melihat hal-hal yang diharamkan, maka semakin orang yang di samping kita tidak nyaman untuk dipandang. Nah, itu terbukti. Kalau kita melihat sinetron, luar biasa. Jelas setiap scene, setiap gerakan, setiap perkataan itu ada make up-nya. Alisnya ada make up-nya, telinganya ada make up-nya. Yang di samping moro. Gimana? Nah, ini saya sindir ibu-ibu. Kalau seandainya keluar rumah, ya, jaga dandanannya. Tadi saya di mobil ditanya oleh Pak Rashid, apa batasan tabarruj? Batasan orang yang berdandan yang dilarang, wanita yang berdandan yang dilarang adalah semua jenis dandanan. Maka saya pernah punya kajian, wahai istriku, berdandanlah di hadapan suami dengan segala macam dandanan. Sekarang kita terbalik, atau bukan kita, sebagian orang terbalik. Kalau sudah di luar rumah, ingin yang paling wah, ingin yang paling menor, hijau, kuning, merah, muda, macam-macam. Suaminya dengan bangganya dia membawa istrinya seakan-akan dia ingin mengenalkan kepada dunia, wahai dunia, inilah istriku yang tercantik. Capek-capek dinikahi, nyarinya sulit, sudah ngelamar 5 kali, ini pun diterima terpaksa. Habis jadi istri, subhanallah, dipajang ke sana kemari. Istri saya, seorang suami harus mempunyai ghairah. Menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai laki-laki, ama tastahyu, apakah kalian tidak punya rasa malu? Ama tagharun, apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Umbitu bi anna nisa'akum yudahinnal azwa, yudahinnal uluj. Aku diberitahukan bahwasanya kaum perempuan kalian berdesak-desakan di pasar dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian beliau memberikan sebuah pesan kepada kita, fa innahu la khaira liman la ghairatalah. Sesungguhnya tidak ada kebaikan. Dan khaira di sini dalam bentuk nakirah yang menunjukkan keumuman, yang artinya tidak ada kebaikan apapun
di dunia dan di akhirat bagi siapa yang tidak mempunyai rasa cemburu. Istrinya dibiarkan berbicara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai berjabat tangan, ketawa-ketawa tanpa ada hal yang perlu ditertawakan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini tidak ada rasa cemburu suaminya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang, kembali kita ke permasalahan tadi. Saling memaafkan, ya, saling melupakan kesalahan yang sudah lalu, jangan diungkit-ungkit. Ini kebiasaan sekali. Ya. Saya tadi ingin mengatakan istri saya itu tidak ada yang boleh melihat kecuali saya. Semestinya laki-laki punya seperti itu. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya tidak ada yang melihat kecuali saya. Karena itu hak milik saya. Saya sebagai suami yang sah. Nah, begitulah suami-suami juga seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik tentang hal ini, saling memaafkan dan suka melupakan kesalahan-kesalahan dari pasangan. Yang pertama ceritanya yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Abbasah bintul Mufaddal. Abbasah bintu al-Mufaddal. Dan Abbasah ini berkunyah Ummu Salih. Di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, salah satu imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang terakhir, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sana fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimat. Ummu Salih tinggal bersamaku selama 20 tahun. Aku tidak pernah cekcok dengan dia walau dalam satu permasalahan. Jadikan contoh. Kenapa bisa seperti itu? Tadi sering memaafkan dan sering-sering melupakan kesalahan yang sudah lalu. Imam Ahmad 20 tahun bersama Ummu Salih, istrinya Abbasah bintul Mufaddal. Tidak pernah beliau dalam satu perkara bercekcok. Karena sering memaafkan. Kemudian sering-sering melupakan kesalahan dari pasangan. Kalau seandainya seorang pasangan sering mengungkit-ungkit kesalahan yang telah lalu, ini berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Bukankah kita dilarang untuk mengatakan yang sudah, seandainya saya begini, seandainya, kalau saya, dilarang kita. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Apa maksudnya pintu-pintu syaitan yang terbuka? Sehingga kita dilarang untuk mengucapkan seandainya, lau fa inna lau taftahu amal syaitan. Pintu-pintu syaitan, langkah-langkah syaitan yang terbuka adalah dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang suami ketika mendapatkan istrinya melakukan kesalahan, saya beri contoh, Pak. Saya punya laptop. Dulu ceritanya. Kemudian rupanya anak saya Abdullah sama Zuraya itu sering melihat ibunya nyuci piring. Dia ingin praktekkan itu, tapi kalau untuk kecucian piring dia nggak sampai. Dia melihat ada kobokan, ada lap di situ, dia cuci laptopnya. Abdullah lagi ngapain? Nyuci nih. Ternyata laptopnya dicuci. Habis LCD-nya, nggak bisa kerja saya. Dengan menangis istri saya nelpon, laptopnya rusak. Saya bilang, sudah rusak? Ya udah, selesai. Mau diapakan? Mau marah? Mau mengatakan kenapa? Ya, kenapa tidak dijaga? Kenapa begini? Kenapa untuk sesuatu yang telah terjadi tidak ada bermanfaat dan itu menyalahi takdir? Selesai. Hilang sepeda motor. Kenapa tadi tidak diletakkan di sini? Kenapa tidak dikunci?
Kenapa jangan sering-sering katakan kepada suami dan istri? Tetapi untuk dijadikan pelajaran, kita bicarakan. Nanti agar tidak hilang lagi, maka kita kerjakan seperti ini. Agar tidak terjadi lagi, maka kita kerjakan seperti ini. Kenapa itu tidak benar? Ada lagi kejadian. Anak-anak saya sering melihat ibunya bikin kue. Dan kue itu kan pakai adonan telur. Dia ingin membuat adonan juga. Suatu ketika ibunya entah di mana, kemudian anak saya di ruang tengah, dia keluarkan semua telur yang ada di kulkas. Dia bikin adonan persis karpetnya seperti ini, Pak. Di atas karpet. Adonan asik banget mereka berdua. Saya sampai rumah, bau telur. Istri marah-marah. Saya bilang sudah selesai. Ajarkan keduanya jangan melakukan seperti itu lagi. Yang sudah terjadi selesai. Jangan. Makanya itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan salah satu ajaran dari Rasulullah SAW yang beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW selama berapa tahun? 10 tahun atau 9 tahun. Anas bin Malik tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW untuk sebuah pekerjaan yang belum beliau lakukan, kenapa kamu belum mengerjakannya? Dan belum pernah mendengar dari Rasulullah SAW untuk sebuah pekerjaan yang sudah beliau kerjakan, kenapa kamu kerjakan seperti ini? Tapi yang ada adalah perintah. Anas, pergi kamu. Anas, laksanakan ini. Yang ada itu. Ini amalkan. Dalam suami istri, jangan sering-sering mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Capek. Dan tidak akan selesainya. Dan ini termasuk kekurangan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak yang kedua, agar keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hak ini dimiliki oleh baik suami ataupun istri. Hak yang kedua yaitu saling tenggang rasa dalam rasa sedih dan rasa senang. Kapan suami senang, si istri juga senang. Kapan sang istri sedih, si suami juga ikut merasakan kesedihan tersebut. Ada pemandangan menarik tentang persahabatan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain sering mengatakan para sahabat itu as-sahabatu hum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul. Para sahabat itu adalah orang-orang yang kedudukannya setelah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. La yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Tidak akan ada yang seperti mereka sesudah mereka atau sebelum mereka. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Contohnya seperti ini. Saling tenggang rasa dalam rasa sedih ataupun rasa senang. Kalau tidak merasakan sedih, padahal istri kita sedang sedih, maka berpura-pura sedih. Seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau tidak merasa senang, meskipun kita tidak senang, tetapi istri kita lagi senang, berpura-pura senang agar benar-benar terjadi tenggang rasa. Coba perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, marratan dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'ahu yabki wa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ternyata Umar ketika masuk, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Beritahukan kepadaku, apa sebabnya kamu menangis? Nah, ini yang kita lakukan pada istri kita. Tanya, kalau sedang murung, tanya. Jangan dibiarin. Murung bodo amat, bukan urusan saya.
Atau kalau seandainya dia panas, ya ditanya. Ini sebagian orang tua, terutama kadang-kadang suami, kalau anaknya sakit, wah gelagapan. Ayo bawa ke sana, ayo, penting sembuh anaknya. Tapi giliran istrinya sakit, sabar ya dek. Karena kalau meninggal nyari yang lain gitu. Ini perlu diberikan pengajaran suami seperti ini. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudari, tanya. Umar bin Khattab bertanya, "Min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk?" Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kamu, engkau dan sahabatmu ini, Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebabnya? Nah, sering kita bertanya agar kita merasakan tegang rasa. Apalagi sekarang perempuan itu berubah sikap. Ada apa? Kenapa? Ya, maksudnya ada apa dengan keadaanmu sekarang kok diam, kok tidak nyaman makan, kok. Jangan seenaknya saja. Yang penting saya kenyang, bodoh amat. Istri saya kenyang, anak saya kenyang, bukan urusan saya. Ini enggak tegang rasa namanya. Terutama kalau seandainya kita berhubungan dengan, atau istri kita lebih tepatnya berhubungan dengan mertua dia, yaitu ibu kita atau bapak kita, maka harus sering-sering tegang rasa. Kan sering saya dapat pertanyaan, Ustaz, bagaimana yang didahulukan? Kebutuhan istri kah atau kebutuhan ibu bapak kah? Sebenarnya tarik ulur kebutuhan di situ, tarik ulur keperluan di situ. Maka jawabannya yang paling bagus pada saat itu, karena saya sering ditanya oleh seorang istri, Ustaz, suami saya itu, lebih tepatnya bukan ditanya, sering dicurhatin. Ustaz, suami saya itu kalau untuk kebutuhan ibunya, wah jor-joran banget. Mau apa saja ibunya, silakan. Tapi untuk kebutuhan istrinya bajunya sudah robek sebelah kanan, suruh jahit aja, Ustaz. Sudah robek sebelah kiri, jahit lagi. Nanti kalau nggak bisa dipakai baru dibelikan. Itu pun satu dibelikan. Itu pun yang paling murah. Ya. Kalau seandainya saya kadang-kadang nelpon keluarga saya, keluarga ibu saya, ya, saya diberi pulsa yang paling sedikit. Tapi kalau dia nelpon keluarganya, nelpon ibu bapaknya paling lama. Nah ini gimana sebenarnya, Ustaz? Maka jawabannya adalah seorang suami, saya tujukan dulu kepada istri. Seorang istri, jika Anda mempunyai suami yang sangat berbakti kepada orang tua, maka bersyukurlah dan dukunglah. Dan seorang suami, saya nasihatkan kepada mereka, jangan telantarkan istri dan anak Anda jika Anda berbakti kepada kedua orang tua. Itu jawaban. Semua letakkan pada tempat yang proporsional. Seorang anak laki-laki diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kebutuhan orang tua lebih dia dahulukan dibandingkan anak istrinya, tapi dengan catatan tanpa menelantarkan anak istri. Dalilnya apa? 3 orang yang bertawassul dengan amal saleh. Yaitu salah satunya adalah seorang yang setiap sorenya dia memberikan minum susu kepada orang tuanya dahulu dibandingkan anak istrinya. Suatu sore dia terlambat pulang, orang tuanya sudah tidur duluan, dia masih saja memegang susu tersebut, sedangkan anak istrinya menangis kelaparan, dia biarkan. Dia tidak nyaman membangunkan orang tuanya yang sudah tidur. Sampai waktu pagi baru dia berikan susu tersebut kepada orang tuanya, baru kepada anak istrinya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua bagi anak lelaki didahulukan dibandingkan kedudukan anak dan istri, tapi dengan catatan tanpa menelantarkan anak dan istri. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, ya, yaitu yang kedua, sering-seringlah tegang rasa di dalam kesedihan, di dalam kesenangan. Apa yang membuat istri kita senang, coba kita buat itu. Maka saya sangat setuju kalau dikatakan surprise itu sunnah. Membuat sesuatu yang apa? Definisi surprise apa? Kejutan untuk istri atau untuk suami itu sunnah.
Karena itu bisa menimbulkan rasa senang, rasa cinta. Coba sekali-kali ya, tanpa dia minta, tanpa istri kita minta, belikan sesuatu yang sangat dia suka. Wah, subhanallah. Begitu juga sang suami, sang istri, tanpa sang suami minta, maka sang istri membuat sesuatu yang sangat dia suka. Wah, ini luar biasa. Coba lakukan itu di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian juga saling berterima kasih. Ibu-ibu pernah nggak mengatakan kepada suaminya, kalau dapat hadiah, Mas terima kasih ya Mas, jazakallahu khairan. Kadang sebagian istri malu mengatakan itu terhadap suami. Pernah Pak merasakan seperti itu? Belum katanya. Aduh, bahaya ini. Belum, jujur sekali suaminya. Belum pernah. Bu, hati-hati Bu, ya. Karena seorang suami yang ridha, maka surga di tangan ibu-ibu sekalian. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana suami itu ridha kepada kita. Karena itu di tangan, surga di tangan sudah kalau seperti itu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila la udkhulil jannah min haitsu syi'ti." Artinya, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suami, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuk kamu ke dalam surga yang pintunya 8, silakan pilih. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada hadis di Tirmidzi juga, bahwasanya ada seorang perempuan, istri, yang membuat marah suaminya. Calon istri sang suami tersebut, yaitu dari para bidadari, mengatakan, qatalakillah, semoga Allah memerangimu wahai istri yang sering membuat suaminya kesal. Fa innahu dakhilun indaki yushiku an tufariqi wa yang artinya ya, sesungguhnya dia adalah tamu di sisimu. Hampir sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan bertemu dengan kamu. Hati-hati, ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendapatkan doanya dari para bidadari, doa keburukan dari para bidadari. Kita lanjutkan cerita Umar tadi. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau dan temanmu ini, sahabatmu ini Abu Bakar menangis?" Yang luar biasa adalah setelah itu beliau mengatakan, "Fa in wajadtu bukaan bakaitu." Jika aku setelah mendengar sebabnya aku mendapati kesedihan, maka aku akan menangis bersama kalian berdua. Wa illa tabakaitu bi bukaikuma. Kalau seandainya aku tidak sedih dengan cerita kalian, aku akan berpura-pura sedih dan berpura-pura menangis. Tidak pernah ada sahabat yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Dan di zaman sekarang tidak ada. Dan boleh kita itu kadang terhadap pasangan suami istri untuk melegakan dia, ya, kita boleh untuk melakukan sebuah manuver dalam asalkan tidak terlalu berlebihan dalam berpura-pura. Misalkan sang istri memasak, enak masakannya tapi kurang manis misalnya, atau kurang pedas, maka sang istri kan ingin dipuji. Nah, ini saya tanya Bu, kembalikan kepada ibu-ibu, kembalikan. Ibu-ibu pernah nggak dipuji masakannya oleh seorang suami? Nah Bu, belum juga katanya, balas. Ya, coba sekali kita makan, sering ada seorang suami sering memuji masakan istrinya dengan dia cara berkata begini, "Subhanallah, ini masakan seperti ini di hotel bintang 7 nggak ada." Emang nggak ada, saking tidak nyamannya gitu. Baik.
Ini sampai jam berapa? Sudah? Buli keluar ke Banjar. Sampai jam berapa ini? Maghrib jam berapa? Saya nggak tahu, jamnya sudah ngaco ini. Jam 5.20. Sekarang masih jam 4. Ya. Ini sampai maghrib kan? Ya. Beritahu waktu saya sampai nanti biar ada pertanyaan, karena mungkin banyak pertanyaan nanti. Ya, kasih tahu, ada kertas ke saya. Ustaz, sebentar lagi selesai materi gitu. Biar saya bisa memanage waktu. Hak yang kelima, yang harus ada di hak yang ketiga yang harus ada di antara suami dan istri, yaitu saling nasihat menasehati dalam ketakwaan dan kebajikan. Saling nasihat menasehati di dalam ketakwaan dan kebajikan. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolonglah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau seandainya ada seorang suami yang ingin berubah, misalkan saya beri contohnya Pak. Seorang suami ini biasanya subuhnya susah bangun, malas untuk bangun, kemudian pergi ke masjid. Jangan pergi ke masjid, bangun sholat subuhnya susah. Tadi malam dia dengar pengajian, ikut majelis ta'lim di Masjid An-Nur misalkan, tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Sang suami punya tekad, pokoknya saya harus mengamalkan itu, karena keutamaannya luar biasa. Tahu salah satu keutamaan sholat subuh berjamaah apa? Salah satunya adalah raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu didapatkan kebanyakan oleh orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Baik. Sang suami terbuka, pokoknya saya harus bangun cepat, mandi, langsung ke masjid. Di sini adzan jam berapa subuh? Jam 3.40. Dia bangun jam 2. Sang suami ini saking semangatnya bangun jam 2. Istrinya bingung. Mandi pulang. Biasanya mandi mencapai banyu aja mau. Ini mandi. Nah, istri yang baik adalah habis pulang dari masjid, maka disanjung dia. Masya Allah, sayang bapak hebat sekarang. Saya senang punya suami seperti ini. Jangan malahan digembosin. Caranya bagaimana? Wah, baru dengar pengajian sekali sudah jadi kiai. Ini setan dari manusia. Dan ternyata ada manusia berbentuk setan berbentuk manusia, itu ada di riwayat Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, Inna lisyayatin minal jinni wal ins. Sesungguhnya setan itu ada yang dari jin dan ada yang dari manusia. Di antaranya itu istri-istri yang ngembosin suaminya. Biarkan, anggap beliau sudah melakukan itu lama sekali. Bukankah kita harus bersyukur seperti itu? Malah digembosin. Wah, sebelum pergi ke masjid, Pak mau kemana Pak? Pakai surban segala lagi, ngalah-ngalahin ustaz. Biarin aja. Ya, jangan digembosin. Nah, saya punya cerita menarik. Ada seorang Ummu Saleh namanya. Nah, bukan Ummu Saleh, Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim ini wanita cerdas. Ingat ibu-ibu, perhatikan cerita ini baik-baik. Ummu Sulaim adalah wanita yang sangat cerdas. Salah satu kecerdasan Ummu Sulaim adalah, dan ini juga pesan kepada bapak sekalian, salah satu kecerdasan Ummu Sulaim, dia mendekatkan anak-anaknya kepada orang-orang saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Ya Rasulullah," kata Ummu Sulaim kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini Anas yakhdimuka, hadza Anasun yakhdimuka." Ini Anas yang akan membantumu dalam kehidupan. Jadi pembantumu, silakan ambil dia. Ini cerdas Ummu Sulaim. Karena dengan mendekatkan Anas radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Anas mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya yang paling luar biasa adalah ilmu. Salah satu perawi hadis yang sangat banyak dari para sahabat, di antaranya ada siapa? Anas bin Malik. Kalau tidak dekat dengan Rasulullah, mana mungkin bisa meriwayatkan banyak hadis, terutama tentang keadaan dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian salah satu kelebihan yang didapatkan oleh Anas bin Malik gara-gara dia dekat menjadi pembantu Rasulullah SAW adalah dia mendapatkan akhlak yang sangat baik dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, berkahi Anas, perbanyak hartanya dan anaknya. Ternyata umurnya panjang, hartanya melimpah ruah, anaknya sampai 100. Anaknya itu. Kalau saya punya anak 100 lupa mungkin ini anak saya atau enggak ini. Itu doa Rasulullah SAW. Nah, begitulah orang, anak-anak dekatkan dengan orang-orang soleh. Sebagian orang tua kadang malu mendekatkan, membawa anak-anaknya berkawan dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Dekatkan anak-anak dengan orang soleh. Kenalkan mereka. Sehingga mereka tahu tata cara bagaimana bergaul, bagaimana berkata-kata yang baik, bagaimana tata duduk yang baik, bagaimana berkata dengan orang yang baik. Tahu dia. Nah, ini Ummu Sulaim seperti itu. Nah, Ummu Sulaim ini ceritanya adalah beliau waktu itu mempunyai seorang suami yang bernama Abu Talha. Ya. Ummu Sulaim ini salah satu orang yang cerdas, bisa membawa perasaan suaminya agar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya begini. Abu Talha dalam hari itu berpuasa keluar rumah. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Ummu Sulaim dan Abu Talha mempunyai anak. Anaknya masih kecil, sakit-sakitan. Ketika Abu Talha keluar rumah, anaknya meninggal. Ummu Sulaim sebagai seorang ibu, dia sabar, dia rawat anak tersebut, dia mandikan, dia kafani, selesai. Kemudian Abu Talha sepulang kerja karena dia berpuasa, dia mengatakan, tolong siapkan makan buka puasa saya, dan saya ingin makan dengan anak saya, tolong. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan apa? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya apa? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Iya, meninggal lebih tenang dari sebelumnya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha setelah memberi makan kepada suaminya, kemudian suaminya setelah makan berbuka, sholat maghrib, lalu setelah itu sang suami dihidangkan dengan makanan batin lagi, sudah makanan lahir, makanan batin, yaitu apa? Melakukan yaitu pada waktu itu melakukan hubungan badan. Maka setelah hubungan badan, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suami, jika ada seseorang yang meminjamkan kepada kita pinjaman, kemudian pada suatu waktu dia mengambil pinjamannya, apakah kamu marah? Oh, kata dia tidak marah, karena itu pinjaman, itu hak dia untuk mengambil. Maka sesungguhnya anak kita adalah pinjaman dari Allah, dan Allah mengambilnya kembali. Lihat bagaimana saling ta'awun, meredakan kemarahan dan kesedihan sang suami. Begitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka akhirnya sang suami Abu Talha yang sudah mendapatkan makanan lahir, makanan batin, kemudian dia hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba beda dengan seorang wanita yang kadang-kadang yang mendapatkan sedikit musibah, langsung dia telepon suaminya, belum ngomong apa-apa langsung wah. Sang suami jadi kaget. Ya. Sang suami jadi galak, kalah, resah. Akhirnya sang suami dari kantor ke rumahnya pun tergesa-gesa. Di jalan tabrakan lagi. Gara-gara siapa?
gara-gara sang istri tadi tidak bisa membawa perasaannya. Lihat Ummu Sulaim, dia tenang, dia tidak mencari suaminya, dia begitu luar biasa. Ada cerita yang lain lagi, Abu Dahdah dengan Ummu Dahdah. Cerita Abu Dahdah ini adalah cerita seorang pengorbanan yang ingin mendapatkan surga, dan surga butuh pengorbanan. Suatu ketika ada orang yang ingin menjual pohon kurmanya, tapi dengan harga yang sangat mahal. Karena pohon kurma tersebut di kebun salah satu dari seorang yang tidak mau ditebang pohon kurmanya. Akhirnya Abu Dahdah beli. Kata Abu Dahdah, saya beli pohon kurma ini dengan jaminan itu kebun saya seluruhnya kamu ambil. Dan Rasulullah SAW sudah menjanjikan, siapa yang membeli pohon kurma ini, maka dijanjikan surga atasnya. Abu Dahdah memilih, dia menjual kebunnya dan mendapatkan surga. Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dibelilah oleh Abu Dahdah satu pohon kurma tersebut dengan harga satu kebun kurmanya. Tapi jaminannya apa? Surga. Dan di tempat itu, di kebun itu masih tinggal Ummu Dahdah, istrinya. Kata Abu Dahdah, ya Ummu Dahdah, ukhruji. Wahai Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun itu. Aku sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Kalau satu pohon kurma di surga atas nama Abu Dahdah, berarti pemiliknya juga di mana? Di surga. Ini cerdas. Yang menjadi pemikiran, yang menjadi inti pendalilan adalah Ummu Dahdah ketika mendengarkan itu, ketika mengetahui suaminya menjual kebun yang begitu luas dari kebun-kebun kurma dia, hanya ingin mendapatkan satu kurma tetapi di surga, Ummu Dahdah mengatakan apa? Rabihal bay' ya Abu Dahdah. Rabihal bay', sungguh jual beli yang sangat luar biasa. Sungguh jual beli yang sangat luar biasa. Ini perlu kita contoh ketika sang suami termasuk orang yang dermawan, menafkahkan hartanya jalan Allah, maka sang istri harus mendorong dia, asalkan sang suami tidak terlalu berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Harus dorong itu, sifat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik lagi sebelum saya tutup, karena di sini 16:45 pertanyaan katanya. Sebelum saya tutup, ada cerita menarik lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang meriwayatkan hadis yang berbunyi, rahimallahu rajulan shalla qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhil ma. Artinya, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, lalu dia sholat malam. Lalu setelah dia sholat malam, dia membangunkan istrinya. Lalu sang istri sholat. Artinya saling tolong menolong antara suami dengan istrinya. Kalau seandainya sang istri sulit bangun, enggan untuk bangun, maka nadhaha fi wajhil ma. Maka sang suami memercikkan air di wajahnya agar bangun sang istri tersebut. Dan kemudian kebalikannya, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat malam, lalu dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya, kemudian suaminya sholat. Berarti saling kerjasama antara suami istri. Kemudian jika sang suami menolak, maka dia percikan air di wajahnya. Nah, ini yang meriwayatkan siapa tadi? Siapa Pak? Abu Hurairah. Ternyata hadis ini beliau amalkan. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ketahuan? Ada seorang tabi'i yang bernama Abu Uthman An-Nahdi. Seorang tabi'i ini bermalam di rumah Abu Hurairah selama 7 hari. Saya bacakan. Beliau mengatakan, tadayyaftu Abu Hurairah 7 layal. Aku bermalam di rumah Abu Hurairah 7 hari 7 malam. Dan kalau orang sudah bergaul minimal 7 hari 7 malam, itu sudah ketahuan belangnya Pak. Bapak ketemu saya sehari, mungkin saya bisa saja berpura-pura. Dan gampang berpura-pura di hadapan manusia. Contoh, saya suka misalkan
ingin berpura-pura, meletakkan tangan, astagfirullah, membetulkan baju sedikit, subhanallah, berpura-pura, capek Pak tabinya. Orang berpura-pura itu capek. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, man tashabba bima laysa fi minhu fahuwa kalabisi saubai zur. Barang siapa yang berbuat yang bukan dari tabiat dia, bukan dari hasil keimanan, ini seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Ada tampil apa adanya, berbuat apa adanya, yang penting bukan dosa. Ya, jangan terlalu berlebihan karena dilarang oleh Rasulullah SAW terlalu berlebihan. Apalagi sampai berpura-pura. Coba bayangkan, Bapak mungkin bisa melihat saya, ya, mau duduk, subhanallah, menepis keringat sedikit, astagfirullah, subhanallah, ya, ini pura-pura. Nah, Abu Hurairah ditamui oleh Abu Uthman An-Nahdi 7 hari 7 malam. Jika Anda ingin mengetahui sifat benar-benar orang, temani dia selama itu, atau ajak dia bepergian, tahu deh Anda sifatnya. Ya, ajak bepergian lama, tahu sifatnya hakiki. Nah, Uthman An-Nahdi 7 hari 7 malam. Apa kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah? Fakana huwa wa khadimuhu wa mar'atuhu ya'taqibuna al-laila athlatan. Maka Abu Hurairah dan istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga. Apa maksudnya? Sepertiga malam pertama beliau bangun, kemudian beliau sholat. Setelah selesai beliau sholat, beliau bangunkan istrinya. Sepertiga malam kedua, kemudian istrinya sholat. Setelah istrinya sholat, istrinya membangunkan pembantunya sholat. Sepertiga malam terakhir, terus seperti itu ganti-gantian. Ini yang namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan yang 3 ini, yaitu yang pertama tadi apa Pak? Hak. Yang pertama, saling memaafkan dan suka-suka melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Yang kedua apa? Tenggang rasa. Yang ketiga apa? Saling menasihati dalam ketakwaan dan terutama kalau seandainya sang suami atau sang istri melakukan kesalahan, jangan dibiarkan. Terutama ini kepala-kepala keluarga. Jangan biarkan keburukan tetap berada di dalam rumah kita tanpa ada nahi mungkar dan amar ma'ruf. Ini hancur keluarga. Sang istri juga begitu. Ketika melihat sang suami malas sholat, malas berjamaah, maka dibujuk, dirayu, diambil hatinya. Saya pernah ketemu dengan seorang perempuan, beliau ngadu atau ngeluh, ceritanya curhat. Ustaz, gimana yang ngajak sang suami untuk kembali giat ke pengajian? Maka saya bilang, Bu, Ibu gak usah repot-repot. Ibu caranya ambil hati sang suami. Gimana caranya? Mudah. Mas, misalkan sang istri berkata kepada suami, Mas, saya lihat kalau saya ke pengajian itu sang suami membawa istrinya, mereka berdua-duaan, nanti pulang juga begitu. Indah rasanya. Saya pengen juga seperti itu, Mas. Saya pengen punya suami yang seperti suami mana yang tidak tergugah kelaki-lakiannya seperti itu. Kalau tidak tergugah juga, perlu diperiksa kelaki-lakiannya. Iya, betul. Karena laki-laki itu dia sangat suka untuk saling beradu kekuatan. Makanya olahraga yang sangat paling suka menonjolkan kelaki-lakian apa? Panco. Ya, karena dia sangat suka untuk saya lebih kuat dari kamu. Ya. Itu sangat suka. Maka ketika sang istri mengenali ke hati sang suami, dia merasa, ini kan tanggung jawab saya. Masa suami-suami yang lain membawa istrinya, saya kok biarkan istri saya pergi sendirian? Mana saya sebagai laki-laki? Saya merasa lemah dan maka diambil seperti itu hatinya. Ya. Nah, begitulah juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Diambil hatinya. Jangan kita pakai sikap perontak. Diambil hatinya. Karena makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yati fi syai'in illa zana."
Sesungguhnya sikap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga kita. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang mau tanya. Nah. Silakan. Ya, silakan. Baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, monggo. Ada pepatah mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al-muqtadi. Keutamaan itu bagi orang yang memulai, meskipun yang melanjutkannya lebih baik. Biasanya kalau sudah dimulai satu orang, maka yang lain akan bertanya. Di luar materi juga boleh silakan. Permasalahan fikih kah, permasalahan dagang kah, muamalah kah, permasalahan akidah kah, monggo silakan. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak sekalian. Nah. Dan insyaallah taala ini kajian rutin, ya. Dan saya pulang ke Indonesia, khususnya ke Banjarmasin, memang untuk melanjutkan berdakwah cita-cita saya. Maka karena diminta oleh panitia kajian di Kapuas, maka saya insya Allah sudah menetapkan bahwasanya kajian di Kapuas rutin insya Allah per bulan. Kalau disetujui, kalau mau diganti dengan ustadz yang lain ya monggo. Ya, silahkan. Ya. Namanya tentang kegayaan kepada istri, tapi dengan kegayaan itu bisa menimbulkan kemarahan. Jadi misalnya tentang ta'adud gitu. Padahal belum ada niat yang sebenarnya, cuma itu tapi akibatnya. Iya. Saya nasihatkan untuk bercanda itu jangan bawa hal-hal yang sensitif. Nanti terlalu sensitif akhirnya marah. Ya. Jangan jadikan sesuatu yang sensitif untuk jadikan sebagai candaan. Ya. Kemudian saya nasihatkan juga kepada ibu-ibu, jangan pernah menolak dan membenci syariat poligami. Menolak dan membenci itu dosa besar. Karena bisa menghapuskan amalan kita. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang Allah syariatkan, maka hapus amalan mereka. Adapun masalah ibu, saudari-saudari belum siap, itu urusan lain. Yang penting jangan menolak dan jangan membenci. Ya, kalau saya belum siap, utarakan kepada sang suami, saya belum siap mas. Mas juga belum, kayaknya nggak adil-adil. Ada waktu di Banjar ibu-ibu nanya saya, Ustaz, kan ada diperintahkan bahwa laki-laki itu menikah 2, 3 atau 4. Kalau nggak sanggup adil maka harus 1. Ya. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan bisa adil. Yang pertanyaan ini masih pertanyaan ibu-ibu. Kata dia, Ustaz, bukankah di dalam Al-Quran itu diperintahkan laki-laki untuk menikahi wanita 2, 3 atau 4? Kalau tidak bisa adil, ya 1. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan, kalian tidak akan mampu adil meskipun kalian bersungguh-sungguh. Ini gimana Ustaz? Saya jawab, lalu ibu maunya gimana? Ya. Maka jawabannya, yang dimaksudkan tidak bisa adil tersebut adalah dalam perasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik, fala talumni fi ma la amlik. Ya Allah, ini adalah bagianku yang aku sanggup untuk berbuat adil, yaitu memberi nafkah secara adil, menggilir mereka secara adil, beberapa hari di sini beberapa hari, kemudian juga memberi makan kepada mereka secara adil. Tapi untuk perasaan saya lebih cinta kepada yang kedua daripada yang pertama, ini tidak bisa. Membagi perasaan itu tidak bisa. Ya. Nah, di situ yang diperbuat, yang dimaksudkan oleh walan tastati'u an ta'dilu walau harastum.
Kalian tidak akan mungkin bisa adil meskipun kalian berusaha. Itu maksudnya perasaan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya nasihatkan kepada bapak-bapak, kalau ingin bercanda bagus. Aisyah radhiyallahu anha sering dicandai oleh Rasulullah SAW. Bahkan bercandanya luar biasa, lari-larian. Coba praktekkan ini, ya, lari-larian, lomba lari suami istri. Waktu masih muda, waktu Aisyah radhiyallahu anha masih muda, Rasulullah SAW kalah dari Aisyah. Masih muda, kalah dari Aisyah. Sesudah Aisyah berumur, yaitu masih remaja tapi sudah agak berat badannya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Ternyata pada waktu itu beliau menang. Kata Rasulullah SAW, ini balasan atas kekalahan saya yang lalu. Coba, pernah nggak begitu lari-larian? Ada pantai nggak di sini lari-larian? Lomba lari suami istri. Itu luar biasa. Jangan mesranya cuma malam pertama. Ya, pakai pakaian yang paling luar biasa, pakai minyak wangi yang paling luar biasa malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, apalagi sudah semua umur 20-an tahun, jenggot putih semua. Nggak ada lagi yang namanya makan bersama, ngucapin sayang, ngucapin cinta, nggak ada lagi. Malu kadang-kadang, kok malu sama halal, malu. Dapat pahala loh, Pak. Ya. Yang berbuat maksiat saja, mereka tidak malu untuk mengatakan I love you, my honey. Ya, tidak malu mereka. Itu maksiat itu. Lah kita ini halal, kenapa harus malu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batasan kita boleh mencampuri masalah rumah tangga saudara kita dengan maksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan saudara kita tersebut? Jazakallahu khairan. Batasannya adalah apabila kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Adapun jika tidak diminta, maka kita hanya bisa memberikan masukan, nasihat dan saran. Tidak bisa memberikan lebih daripada itu, yaitu masuk ke dalam masalah keluarga yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sesekali melakukan salat tahajud berjamaah antara suami dan istri? Boleh. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, kepada Anas bin Malik, tetapi sesekali. Tidak dirutinkan. Karena rutin perlu dalil. Ya. Rasulullah SAW kan ada hadisnya. Beliau sholat, kemudian datang Anas bin Malik di samping beliau, kiri. Kemudian beliau pindahkan ke samping kanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sholat sunnah dan beliau berjamaah. Diperbolehkan melakukan sholat sunnah berjamaah sesekali. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terkadang suami melakukan kesalahan, ditegur oleh istrinya, menjadi tersinggung, maka langkah sang istri hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suami menjadi sadar. Bolehkah hal tersebut dilakukan oleh seorang istri daripada menimbulkan masalah baru? Maka jawabannya di sini letaknya yang paling baik, tenggang rasa. Ya, ketika sang suami mendapat teguran dari sang istri, maka sang suami introspeksi diri, benar enggak apa yang dikatakan oleh istri? Kalau benar dia terima. Kemudian ketika sang istri menegur sang suami, maka dia harus perhatikan bagaimana tata cara menegur kepala keluarga. Ya. Tidak asal dia tegur atau tidak dengan mencela, tidak dengan kata-kata kasar, maka ini harus diperhatikan hal seperti ini. Jangan semudah-mudahnya. Ya. Jadi intinya tenggang rasa. Sang suami ketika mendapatkan teguran dari istri, dia harus merasakan itu adalah kasih dan sayang sang istri terhadap sang suami yang dia cintai. Kalau seandainya tidak kasih sayang, mana mungkin akan memberikan koreksian dan teguran. Dibiarkan saja selarut-larutnya, dibiarkan saja seburuk-buruknya suami dia. Ini menunjukkan sang istri ketika memberi teguran kepada sang suami, maka bukti cinta dan kasih sang istri tersebut kepada sang suami, maka terima. Kemudian sang istri juga ketika memberikan teguran, jangan mencela, jangan mencaci. Nah, kata-kata mencela ini saya ingat permasalahan keluarga juga, problematika keluarga. Jauhi kata-kata kotor di dalam atau kata-kata kasar di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu akan sangat-sangat berpengaruh kepada khususnya anak-anak kita.
Jauhi kata-kata kasar dan kotor. Meskipun dalam rangka bercanda. Misalkan sang suami lagi buka baju, Uma yang bahaya pian nih kalau buka baju, persis kayak gajah duduk. Subhanallah. Habis itu kena nanti sang istri juga buka baju, dibalas oleh sang suami. Ya, kata sang suami, ada orang hutan duduk di sini. Mamanya orang hutan dia duduk di sini. Ini tidak bagus. Ya. Kenapa? Perhatikan Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bil-ta'an wal-la'an wal-fahishil hadith." Seorang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata-kata kasar, keji dan kotor. Meskipun dalam keadaan kita bercanda. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi, hal itu akan didengar, dilihat dan kemudian dicontoh oleh anak-anak kita. Saya sering sekali mendapatkan aduan dari sang ibu, "Ustaz, anak laki-laki saya berani sama saya." Saya tanya, bagaimana sikap suami ibu terhadap ibu? Dia suka nempelin saya, suka berkata kasar kepada saya, maka itulah dia akhirnya mendapatkan didikan dari bapaknya secara tidak langsung. Anak tersebut mendapatkan didikan dari bapaknya secara langsung. Makanya perhatian kepada bapak-bapak sekalian, jangan pernah bermarah-marahan di hadapan anak-anak, karena itu akan masuk ke dalam diri sang anak. Dan itu banyak terjadi. Bapaknya ahli sholat, ahli masjid, ahli baca Quran, ahli manhajnya bagus, tapi anaknya kasar. Anaknya ketika berhadapan dengan ibunya suka mencaci, suka mencela. Ternyata itu dia warisi dari siapa? Dari bapaknya. Maka saya pernah punya tulisan, akhirnya saya mengetahui kenapa anak saya berani terhadap ibunya. Salah satu didikan yang didikan oleh bapaknya sendiri. Karena bapaknya sering mencela, mencaci, berkata kasar kepada istrinya di hadapan anak-anaknya. Dan proses pendidikan bagi sang anak yang paling luar biasa adalah dengan contoh. Contoh teladan. Contoh baik, contoh yang buruk atau contoh yang baik. Itu cepat sekali diserap oleh sang anak. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Cukup ya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.